Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah. Dan bersalaman hafizahullah ta'ala. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya dan istiqomahan untuk kita semua untuk senantiasa bisa menghadiri majelis ilmu walaupun dengan online ini. Mari kita simak bersama kajian beliau dengan kitab Adabul Mufrad yang akan dibacakan oleh korek kita Akhyatul Maulana Ihsan hafizahullah ta'ala. Tempat kami persilakan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang kita bersyukur kepada Allah dengan segala kondisi yang ada. Kita masih bisa ngaji. Kita masih bisa belajar. Bayangkan tatkala wabah itu menimpa di saat teknologi belum ada. Apa yang akan terjadi? Sekolah benar-benar berhenti. Kantor benar-benar tutup. Mau bicara kerja dari rumah, dari mana kerjanya? Mau bilang belajar dari rumah, lewat apa belajar dari rumah? Maka kita dengan pandemi yang ada ini tetap berada di nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmat ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Harapan ana semua mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang biasanya antum hadir di masjid setelah sholat maghrib, ngaji sampai isya. Yang biasanya habis sholat isya antum sibuk ngantri di dapur untuk makan. Sekarang antum di rumah masing-masing. Sekarang yang ngaji bukan cuma antum. Antum bisa ngaji kitab Adabul Mufrad ini bersama ayah antum, bersama ibu antum, bersama kakak adik antum. Bukankah ini nikmat yang agung? Yang dahulunya kajian itu hanya untuk antum, sekarang kajian ini datang ke rumah antum. Antum gak kemana-mana. Namun kadangkala fitnah begitu menggoda, sehingga kita lebih memilih untuk menonton yang lainnya daripada duduk untuk belajar agama kita. Jamaah rahimakumullah, kita udah libur ngaji Adabul Mufrad ini berapa bulan? Masya Allah, lama sekali. Sejak bulan Sya'ban mungkin. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 6 bulan. Maka nggak ada alasan lagi untuk memulai walaupun dengan online. Kita akan dengar hadis nomor 700 insyaallah, bab 292. Tafadhal untuk dibaca. Assalamualaikum. Ustaz Alisa hadis raqam 696. 96. طيب. نعم 696. ما انتهينا من هذا؟ نعم عندي إلى آخر هذا شيء. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن يحيى بن عباد أبي هبيرة
عن سعيد عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته يثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله ثم يكون في آخر كلامه اللهم اجعل لي نورا في قلبي واجعل لي نورا في سمعي واجعل لي نورا في بصري واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا. Barakallahu fikum. Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam bab doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam. Kita nih paling demen dikasih amalan sama ustaz, sama guru. Kalau datang ya dikasih amalan sama guru nih, doa. Biasanya kita akan mengamalkan, kita akan baca sesuai dengan perintah guru kita. Padahal belum tentu doa yang diajarkan itu bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini disebut oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam kalau bangun malam kemudian beliau sholat. Selesai sholat beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah. Yuthni ala Allahi bima huwa ahlu. Beliau memuji Allah yang memang Allah pantas untuk dipuji. Sampai dalam musibah yang menimpa kita, Allah pantas untuk dipuji. Kenapa? Karena dia tidak menurunkan bala kecuali untuk hikmah. Dia tidak menimpakan petaka kecuali untuk hikmah. Hanya saja kadangkala kita nggak suka dengan bala yang menimpa kita. Setelah Nabi memuji Allah Azza wa Jal, thumma yakunu fi akhiri kalamihi, di akhir ucapan beliau, di akhir doa beliau. Makanya sebagian ulama memasukkan doa ini, doa untuk berangkat ke masjid. Itu beliau mengatakan, Allahumma ja'alli nuran fi qalbi. Ya Allah, jadikan untuk aku cahaya di dalam hatiku. Kita tahu jamaah, organ penentu hidup kita. Yang kalau dia baik, dia sehat, dia terjaga, seluruh organ kita yang lainnya akan baik. Jantung kita. Maka Nabi meminta kepada Allah. Dan kita tahu hati Nabi, jantung Nabi ini sudah pernah dicuci. Nabi pernah dibelah dadanya sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Ketika beliau berumur kira-kira 4 tahun. Tatkala beliau masih dirawat oleh Halimah Sa'diyah. Bagaimana Nabi ditidurkan oleh Jibril dan Mikail. Dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dibelah tuh jantung lagi, dikeluarkan noda-noda hitam, dibuang. Hadza hadzu syaitani mink, ini bagian setan dari engkau, dibuang. Setan itu ikut aliran darah, dibuang tuh dari jantung Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah dicuci, diisi dengan hikmah, diisi dengan segala keindahan, lalu dijahit kembali. Nabi dicuci lagi hatinya, dibelah dadanya tatkala beliau umur 50 tahun, tatkala beliau hendak Isra dan Mi'raj. Dan ternyata dalam semua itu, Nabi masih berdoa. Minta cahaya buat jantungnya. Yang dengan cahaya itu akan nampak mana yang baik dan mana yang buruk. Berapa banyak orang-orang yang secara intelektual pandai, cerdas, tapi nggak tahu mana yang baik dan buruk. Apa penyebabnya? Jantungnya rusak. Wajahnya bercahaya tapi jantungnya rusak.
Maka yang pertama diminta oleh Nabi SAW, Allahumma ja'alli nuran fi qalbi. Ya Allah, jadikan untukku cahaya di dalam hatiku. Waj'alli nuran fi sam'i. Dan jadikan buat aku cahaya di pendengaranku. Ahibati fillah. Ada orang yang kupingnya suka mendengar yang haram. Suka mendengar perkara-perkara yang dibenci. Dia suka mendengar gosip-gosip, riba, fitnah, musik, apa aja. Tuh kuping pemberian Allah Subhanahu wa taala, isinya perkara-perkara yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kuping ini muaranya nanti ke jantung. Kalau yang didengar buruk sampai ke jantung buruk. Maka minta sama Allah supaya dijaga nih telingaku, dikasih cahaya. Sehingga dapat mendengarkan mana, dapat tahu mana yang baik dan buruk. Sehingga mendengarkan yang baik dan menutup telinga dari keburukan. Waj'alli nuran fi basari. Dan jadikan buat aku cahaya di pandanganku. Wallahi jamaah. Kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah. Dan banyak fitnah itu bermula dari mata. Kenapa kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita? Kenapa kita diperintahkan untuk tidak membiarkan mata kita memandang orang-orang yang kaya? Wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi minhum zahratal hayatid dunya. Jangan melihat ke sana. Kita minta supaya mata kita dikasih cahaya. Karena sebagian kita hidupnya selalu melihat kepada yang di atas dia. Oh, fulan lebih kaya, fulan lebih sukses, fulan punya ini, punya itu. Dengan engkau memandang ke atas, kita nggak akan pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi dengan dikasih cahaya, kita akan dapat melihat, oh ini yang boleh dilihat, ini yang tidak boleh dilihat. Dan Rasul SAW mengatakan, Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Ini di masa pandemi ini, banyak yang susah. Banyak yang susah. Anda melihat kondisi kanan kiri. Keluarga, banyak yang terdampak. Tapi kalau engkau melihat kepada yang lebih parah dampak corona kepada mereka, engkau akan bersyukur. Minta sama Allah supaya dikasih cahaya. Supaya nggak salah melihat. Gara-gara melihat yang terlarang, engkau jadi sengsara hidupmu. Minta cahaya Allah. Nih kalau bicara tadi, mau ke masjid, minta dikasih cahaya di hatinya, di pendengarannya, di penglihatannya. Padahal kita mau ke rumah Allah. Mau ke tempat cahaya kita. Bagaimana dengan orang-orang yang sibuk ke tempat-tempat maksiat? Atau yang penuh dengan kemaksiatan di sana. Ke tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, ke pasar. Biasanya subuh-subuh tuh rame pasar. Ingat minta sama Allah. Berdoa. Waj'alli nuran an yamini. Dan jadikan cahaya buat aku di kananku. Wa nuran an shimali. Minta cahaya ya Allah di kiriku. Waj'alli nuran min baini yadayya. Jadikan cahaya buat aku di hadapanku. Sehingga antum melangkah dengan penuh cahaya. Tidak salah meletakkan kakimu. Wa nuran min khalfi. Di belakangku juga. Wazidni nuran. Wazidni nuran. Wazidni nura. Ya Allah, tambahkan buat aku cahaya. Tambahkan buat aku cahaya. Tambahkan buat aku cahaya. Dan di antara cahaya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Nah, saya akan dilanjutkan. Assalamualaikum.
ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزبير عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Malik dari Abu Zubair dari Tawus al-Yamani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Ini riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati min jawfil lail. Ya Allah, Nabi itu kalau bangun mau salat malam, jemaah. Kadang-kala kita kalau baca hadis kayak gini malu kita. Antum bangun malam enggak? Kita bangun malam enggak? Apakah kita lebih mementingkan istirahat untuk tubuh kita di dunia dan lupa dengan istirahat yang sebenarnya pada hari kiamat nanti? Bagaimana sih sifat orang-orang yang masuk surga itu? Tatajafa junubuhum anil madaji. Perut mereka itu, jamaah, samping mereka itu kalau malam hari itu menjauh dari tempat tidurnya. Ngapain mereka? Sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Tapi beliau bangun di malam hari, menghadap Allah Azza wa Jal, sholat, jamaah. Beliau tuh ketika bangun sholat, beliau membaca, mengatakan Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala pujian, segala pujaan. Iya, jamaah. Kita nggak pantas dipuji. Kadang-kala kita ingin disanjung, ingin dipuji. Dikatakan engkau bagus, engkau masya Allah. Allah yang pantas untuk dipuji. Semua pujian itu milik Allah. Kalau kita melihat ada orang yang berbuat baik, yang mungkin pantas untuk dipuji itu orang, ketahuilah kebaikan yang dilakukan oleh orang itu karena Allah yang mengizinkannya, sehingga dia mampu berbuat kebaikan itu. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Engkaulah cahaya langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Allah yang meneranginya. Allah yang menjadikan bumi ini jadi terang. Allah yang menjadikan manusia mendapatkan hidayah. Siapa? Allah. Allah nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamd. Dan bagimu pujian, ya Allah. Semua pujian untukmu. Anta qayyamus samawati wal ard. Engkau, ya Allah, adalah yang mengurusin, mengatur urusan langit dan bumi dan yang ada di dalamnya. Hebati fillah. Kadangkala kita nih lupa untuk merenungkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Antum pernah melihat
nyamuk yang terbang. Siapa yang ngurusin nyamuk ini? Antum pernah lihat kelelawar? Tadi sebelum maghrib kita lihat terbang kemana-mana. Subhanallah. Siapa yang ngurusin kelelawar tersebut? Antum melihat serangga-serangga yang keluar, yang berkumpul di lampu-lampu. Tadi di Jember gerimis. Biasanya nanti kalau hujan itu akan muncul yang namanya laron. Antum melihat Indonesia saja. Di sini terjadi banjir, di sini terjadi kekeringan, di sana kebakaran, di sana gempa, di situ kelaparan, di situ. Subhanallah. Ada banyak urusan. Siapa yang ngurusin itu semua? Allah Azza wa Jal. Ikan-ikan di lautan. Engkau pernah ngasih makan dia? Burung-burung yang berterbangan yang kita lihat. Engkau pernah kasih makan dia? Siapa yang ngasih makan? Kucing-kucing. Ya Allahu Akbar. Makanya yang ngatur alam semesta ini. Yang membuat matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Yang kita melihat malam ini di ujung sana ada melihat bulan sabit yang menandakan kita udah masuk ke bulan Safar nih. Siapa yang ngatur? Allah. Maka Nabi memuji Allah. Walakal hamdu anta qayyamus samawati wal ardi. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Bagimu semua pujaan ya Allah. Engkau yang memiliki langit dan bumi ini. Allah itu Rabbul Alamin. Kalau engkau pernah melihat ada penguasa di negeri fulan, nggak lama dia berkuasa. Kekuasaan itu dulu dikuasai oleh orang sebelumnya. Dan nanti akan digantikan oleh orang selanjutnya. Engkau bukan siapa-siapa. Langit dan bumi ini milik Allah Azza wa Jal. Walakal hamdu. Antal haq. Engkau adalah ilah yang hak. Engkau Tuhan yang benar. Engkau sesembahan yang benar. Di muka bumi ini ada banyak benda yang dipertuhankan oleh manusia. Dan semua kebatilan. Ada yang menuhankan batu. Ada yang pohon. Ada yang lautan. Ada arwah-arwah. Ada yang mentari dipertuhankan. Ada yang bulan dipertuhankan. Semua sesembahan-sesembahan itu batil. Antal haq ya Allah. Hanya engkau yang benar. Subhanallah jamaah. Ini kalau kita lihat nih. Belum doa Nabi SAW. Beliau sedang menyebut kebesaran Allah. Disinilah jamaah. Tatkala kita hendak meminta kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah engkau memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk pengakuan kalau engkau memerlukan pertolongan. Wa wa'dukal haq. Janjimu benar ya Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Iya. Ada surga, ada neraka. Iya. Allah berjanji akan memasukkan ke surga orang-orang yang taat, memasukkan ke neraka orang-orang yang bermaksiat. Nah. Wa liqa'ukal haq. Perjumpaan denganmu benar ya Allah. Kita akan mati. Pernah melihat orang yang tidak mati? Ada orang yang umur 200 tahun? Ada orang, Masya Allah, orang paling panjang umurnya di dunia ditemukan umur 135 tahun, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Jadikan perjumpaan itu perjumpaan yang indah. Wal jannatu haq, wan naru haq, was sa'atu haq. Subhanallah. Surga itu benar ya Allah.
beriman dengan hari akhir, jemaah. Itu salah satu rukun iman yang menjadi motivasi seorang untuk beramal. Wannaru haq, neraka itu benar adanya. Bukan cerita, bukan dongeng. Bukan seperti ungkapan sebagian manusia, orang kalau mati itu tidak masuk surga, tidak masuk neraka, tapi terjadi reinkarnasi. Kalau orang baik nanti jadi baik, kalau buruk jadi binatang. Lah, itu keyakinan yang menyimpang. Allah sebutkan ada surga dan neraka. Kehidupan ini akan berakhir, ya. Dan kiamat itu benar. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Kiamat itu akan datang. Nggak ada keraguan di dalamnya. Kapan? Pasti. Qul innama ilmuha indallah. Ilmunya di sisi Allah, kita nggak tahu. Malaikat Jibril nggak tahu. Nabi Muhammad nggak tahu. Tapi itu sebuah kebenaran. Kenapa kita perlu mengungkapkan ini, jemaah? Karena memang orang-orang musyrikin tuh seringkali tanya sama Nabi SAW, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Kapan kiamat? Kau bicara akan terjadi kiamat, kapan terjadinya? Kita muslim mengatakan wasa'atu haq. Hak, ya. Mereka kadangkala yang katanya pakai logika, logika yang mana yang mereka pakai? Yang berpendapat, mana mungkin bisa dibangkitkan kembali yang mati? Subhanallah. Engkau sekarang, apakah penciptaan dirimu itu lebih ruwet, lebih rumit daripada penciptaan langit? Subhanallah, jemaah. Maka Nabi ketika sholat mengatakan wasa'atu haq, ngajarin kita, jemaah, agar kita semakin beriman. Laka aslamtu, kepadamu ya Allah aku berserah diri. Ya, ini sebuah ungkapan seorang hamba yang penuh dengan kelemahan mengatakan laka, kepadamu ya Allah, untukmu aku berserah diri, wabika amantu, dan denganmu aku beriman. Aku yakin dengan keberadaanmu. Aku yakin hanya engkau yang pantas disembah. Aku yakin dengan nama-namamu yang indah, sifat-sifatmu yang mulia. Dan aku tunduk kepadamu ya Allah. Inilah dikatakan iman. Sebuah kepercayaan yang berbalut ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa 'alaika tawakkaltu, dan atasmu aku bertawakal. Tawakal itu bersandar kepada Allah, yakin hanya Allah yang bisa membantu, dan urusannya terserah engkau ya Allah. Wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, dan denganmu aku mendebat tuh. Orang-orang yang tidak percaya, yang mendustakan Al-Quranul Karim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang melakukan kesyirikan, wa ilaika hakamtu, dan kepadamu aku berhukum. Tidak mengikuti akal manusia, tidak mengikuti logika manusia, tapi mengikuti qala Allah, qala Rasul. Karena Allah menurunkan hukum yang paling adil, dan Allah menurunkan informasi yang paling benar dalam Al-Quranul Karim. Faghfirli. Ini doanya. Setelah pujian buat Allah, pengakuan dari hamba, lalu Nabi minta. Nabi mau minta apa sih sama Allah SWT? Dengan muqaddimah yang panjang sekali, yang berisi pujian, pujaan, sanjungan buat Allah Azza wa Jalla. Beliau mau minta apa? Mau minta rumah? Mau minta mobil? Mau minta perusahaan yang sukses? Mau minta jabatan? Lah.
Terus mau minta apa Nabi SAW? Beliau mengatakan, faghfirli. Beliau mau minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah jamaah. Betapa agungnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau puji Allah dengan pujian yang begitu indahnya. Beliau mau minta diampuni sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni aku dosa-dosa yang telah aku lakukan atau yang belum aku lakukan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ampuni aku untuk dosa-dosa yang aku sembunyikan, yang aku rahasiakan. Ingat, Nabi itu diampuni dosa-dosanya. Beliau terjaga dari dosa-dosa. Beliau mau ngajarin kita nih, yang sok bersih, yang sok sudah banyak amalannya, yang sudah banyak ketaatannya. Nabi mau ngajarin kita untuk minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampuni dosa-dosaku yang terang-terangan, yang aku sembunyikan. Anta ilahi, la ilaha illa anta. Engkaulah sesembahanku ya Allah. Nggak ada yang lainnya ya Allah. Nggak ada yang berhak disembah kecuali dirimu. Barakallahu fikum. Baik jamaah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kalau ada pertanyaan, tafadhal Ustaz Sona. Atau siapa yang pegang pertanyaan? Ana, Ustaz. Tafadhal. Ya. Pertanyaan pertama, Ustaz. Dari Ukti Ika, beliau menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi keluarga. Antum kok nggak kelihatan antum? Siap, Ustaz. Ana nyalakan. Nanti diskualifikasi antum. Ya. Tafadhal. Nah. Afwan Ustaz, ini ada titipan pertanyaan. Saya sebagai hamba Allah yang sangat lemah dan tidak tegaan. Saya seorang pengawas sekolah. Bagaimana hukumnya jika melindungi kepala sekolah yang korupsi terhadap keuangan sekolah? Karena kasihan kalau dia dipenjara di kondisi seperti saat ini. Apa yang harus saya lakukan dengan dilema ini, Ustadz? Dan pertanyaan kedua, Ustadz, boleh nggak kita menerima hadiah atau ucapan terima kasih dari yayasan non-muslim? Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Baik, ada dua pertanyaan di sini jamaah ya. Yang pertama, apa hukumnya melindungi koruptor? Ya, kalau hukumnya melindungi koruptor, antum tangkap KPK nanti. Secara hukum negara, yang antum lakukan salah. Secara hukum agama, lebih salah lagi. Seharusnya yang kita lakukan, tatkala kita tahu ada orang melakukan kesalahan, ada dua. Mungkin kita tidak perlu melaporkan, tapi kita minta dia bertobat. Bertobatlah engkau kepada Allah. Engkau telah korupsi, kembalikan tuh uang. Ini kalau kita bicara kesian sama dia. Kita nggak ingin dia ditangkap. Tapi kita ingin dia bertobat. Kita sampaikan kepada dia, bertakwalah kepada Allah. Yang kau lakukan salah. Ya. Engkau makan uang haram. Ini uangnya umat. Maka minta dia. Kita bukan melindungi dia. Kita meminta dia untuk bertobat kepada Allah SWT. Dan kita tahu di antara syarat tobat. Kalau itu berkaitan dengan milik orang, kita harus mengembalikan. Antum nggak boleh ngelindungin dia dengan kesalahan dia. Tapi yang antum lakukan adalah membuat dia mengembalikan uang negara tadi agar dia bertobat kepada Allah SWT. Tapi kalau dia yang nggak mau ya, dia ngeyel, ya dilaporkan. Kesian. Kalau kita kesian sama dia, maka jangan sampai dia diazab oleh Allah SWT. Azab dunia itu ringan sekali. Antum pikir orang yang dipenjara itu nggak dikasih makan, dipukulin tiap hari? Enggak, dikasih makan mereka. Tapi kalau azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat yang teringan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditaruh dua bara api di telapak kaki, otaknya mendidih. Apakah antum mau dia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara makan harta orang? Maka kalau kesian, kasih nasihat dia supaya bertobat, mengembalikan uangnya. Tapi kalau dia nggak mau, ya mau nggak mau, antum sebagai pengawas yang melihat kemungkaran,
maka laksanakan tugas antum. Supaya dia juga bertobat kepada Allah. Mungkin ada orang yang dipaksa bertobat, ada orang yang bertobat dari hatinya. Adapun yang kedua berkaitan dengan menerima hadiah dari yayasan non-muslim, boleh-boleh aja kita menerima pemberian orang kafir ya, sebagaimana Nabi SAW ya, dapat hadiah dari orang kafir, dari Muqawqis, raja Mesir pada waktu itu yang masih non-muslim. Beliau juga dikasih hadiah sama orang Yahudi, beliau terima, nggak ada masalah selama tidak ada syarat-syarat yang mengikat. Yang ditakutkan kita dapat hadiah namun ada syarat yang harus mengikuti mereka, acara mereka, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau dikasih hadiah secara bebas, nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum. Tadi ada yang ingin bertanya langsung kepada Awangga Anggu tadi, silakan nyalakan videonya. Jika ya, sambil menunggu saya akan bacakan yang lain. Apa yang salah jika ada seorang mukmin senantiasa berdoa meminta cahaya seperti dalam hadis, namun dia terjebak dengan dosa terus-menerus, berusaha bertobat namun kembali terjatuh dalam dosa yang sama? Apakah ada yang salah dengan orang seperti ini, Ustaz? Jamaah rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anaknya Adam itu suka berbuat dosa. Suka melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang kembali kepada Allah SWT. Jadi tatkala antum terjebak dalam dosa, kembali kepada Allah. Jangan sampai antum termakan oleh fitnah iblis yang membuat antum akhirnya putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, lalu mengatakan kayaknya anak ini nggak mungkin diterima tobatnya kalau kayak gini terus. Ya udah, akhirnya antum akan terus berbuat dosa dan tidak akan kembali kepada Allah. Karena antum berburuk sangka sama Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa antum. Padahal Allah itu membuka tangannya di malam hari, yabsutu yadahu billail, di malam hari, liyatuba musi'un nahar. Ada yang berbuat dosa di siang hari bertobat, Allah hamparkan tangannya di siang hari, liyatuba musi'ul lail, yang berbuat dosa di malam hari hendaklah dia bertobat. Namun ketika engkau bertobat, hendaklah benar-benar engkau bertobat, yakni bertekad untuk tidak mengulangi. Kalaupun engkau terjebak dalam dosa lagi setelah engkau bertobat dengan taubatan nasuha, hendaklah engkau kembali lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan berusahalah untuk menghindari tempat-tempat dosa. Karena kadangkala kita mengulangi dosa itu karena kita berada di tempat yang sama. Kenapa diperlukan hijrah? Diperlukan pindah. Karena terkadang antum sudah biasa berbuat dosa di tempat itu. Antum perlu keluar dari sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, apakah Waalaikumsalam. berhusnudzon wajib dilakukan kepada semua orang? Bagaimana caranya agar kita tetap bisa berhusnudzon? Afwan Satsona, barusan terputus Satsona. Ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah berhusnudzon wajib dilakukan kepada semua orang? Bagaimana caranya agar kita tetap bisa berhusnudzon namun tidak ditipu atau dibohongi orang lain? Barakallahu fikum. Naam. Kata Nabi SAW, al-mu'min ghirrun karim. Seorang mukmin itu pandai dia itu. Mulia dia. Seakan-akan dia mudah ditipu. Enggak, dia enggak mudah ditipu sebenarnya. Tapi dia memaafkan. Kadang-kala dia pura-pura enggak tahu, kesian sama orang. Ya. Kalau bicara bagaimana kita menyikapi orang, pertama kok enggak boleh seorang mukmin itu disengat oleh kala jengking dari satu lubang dua kali. Enggak boleh. Jadi kalau bicara husnudzon sama orang, ya kita berbaik sangka sama orang selama orang itu menampakkan kebaikan. Tapi tatkala dia menampakkan keburukan
Apalagi tatkala kita melihat dari penampilannya, dari sikap dia, ada sesuatu yang tidak mengenakan, dan kita punya perasaan gak nyaman, maka kita berhati-hati sama dia. Kita bukan berburuk sangka sama dia, cuma anak kok perasaan gak enak aja. Jadi, berburuk sangka yang tidak boleh itu kalau nggak ada buktinya. Tapi kalau ada buktinya, ya kita buruk sangka sama dia. Mama, ini penipu kata dia. Oh iya, sudah ada buktinya. Dia menipu orang banyak. Anak sudah ada saksi-saksinya mamanya. Tapi selama orang itu menampakkan kebaikan, bergaul baik sama kita, dan kita tidak mendapatkan informasi tentang orang tersebut yang miring, maka kita oke-oke aja sama dia. Cuma tetap berhati-hati, khususnya dengan orang-orang yang kita tidak kenal. Karena jemaah, kalau bicara tadi, ini bicara bisnis kayaknya. Kalau jangan sampai kita ditipu sama orang tersebut ya. Ketika kita mau bisnis, kita harus tahu fulan. Siapa fulan ini? Kalau sekedar penampilannya, omongannya, ya semua orang bisa berpenampilan baik dan bisa berbicara yang indah. Bisa. Tapi itu settingan. Tapi kita kalau ingin tahu fulannya, supaya nggak banyak lagi yang ditipu. Kebanyakan penipu itu kayaknya memiliki public speaking yang bagus ya, Ma. Ngomongnya bagus ya. Dan Nabi SAW mengatakan, inna minal bayani la sihra. Penjelasan itu ada yang masuk dalam sihir. Maksudnya orang terpukau dengan ucapannya. Maka antum perlu mencari tahu tentang orang tersebut. Jadi bukan polos-polosan, ya udah orangnya baik, tunggu dulu, ini urusan fulus nih. Anda nggak kenal sama fulan. Coba cari tahu tentang fulan. Seperti itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Nastamir bi soal wahid maratan ukhra. Baik, akhir soalnya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, setan yang mengalir dalam darah itu seperti apa Ustaz? Kenapa jantung Nabi sampai dibelah? Jika setan yang ada dalam darah manusia biasa seperti saya, bagaimana Ustaz? Apakah ada amalan-amalan atau doa karena setan benar-benar nyata Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir di tubuh manusia ikut aliran darah. Dan kita tahu jantung ini yang memompa darah. Terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, penutup para nabi, membawa syariat yang paling indah. Beliau dijaga dari godaan syaitan. Sehingga dari kecil hatinya sudah dibersihkan. Kemudian dikasih cap kenabian. Cap kenabian itu di apa cerita ini? Bukan punggung yang, iyalah punggung ya mungkin ya. Yang gerak di sini nih. Belikat jemaah. Belikat ya. Belikat kita. Di situ Nabi SAW ada cap kenabian. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ucapan ulama. Kenapa di situ ada cap kenabian? Bisa jadi disitulah tempat masuknya setan godain manusia. Jadi dicap sehingga setan nggak bisa godain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ana sama antum, ya digodain sama setan. Terus caranya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Baca Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Tatkala godaan setan itu datang, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Benar-benar minta perlindungan sama Allah. Kenapa? Karena setan nggak kelihatan. Kalau ada orang jahat mau nyakitin kita, kita bisa siapkan pedang. Kita bisa tantang dia duel berantem, bismillah udah. Tapi setan mau ditantang di mana mantu? Dia ada di darah sini, ikut aliran darah. Maka minta tolong sama yang menciptakan setan agar melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Jadi tatkala datang was-was, bisikan-bisikan buruk itu, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgh fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Anda benar-benar bahagia jemaah walaupun kajiannya belum bisa offline, tapi insyaallah semoga
semuanya selesai dan kita bisa kembali ke rumah Allah SWT untuk ngaji bareng. Anda kembalikan kepada Ustadz Sona, tafadhol. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan, Ustaz barakallahu fikum. Dan juga kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada para ikhwan dan akhwat atas partisipasinya dan kehadirannya di majelis kita bersama Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa hadir di majelis ilmu walaupun dalam keadaan online ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat dari Ustaz yang kita dengar tadi. Barakallahu fikum, kita bertemu lagi di esok hari dengan Ustaz Dr. Al-Musi Hafizahullah Ta'ala. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.